We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana dengan NPM 2188201020. Di sini saya akan mereview materi tentang mata kuliah linguistik umum dengan dosen pengampu Bapak Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan. Linguistik sebagai ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan linguistik sebagai ilmu? Pengertian linguistik. Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris, linguistik. Artinya ilmu yang mempelajari bahasa. Padanan kata tersebut antara lain adalah linguistiku dalam bahasa Perancis, linguistik dalam bahasa Belanda yang diturunkan dari bahasa Latin lingua yang artinya adalah bahasa linguistik. Linguistik sering juga disebut linguistik umum, general linguistik, artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Beberapa ahli bahasa linguistik mendefinisikan linguistik sebagai ilmu atau studi tentang bahasa. Linguistik sebagai ilmu. Linguistik dapat dikategorikan sebagai science, ilmu pengetahuan, karena memiliki syarat-syarat sebagai ilmu, diantaranya ialah explicitness, systematicness, dan objectivity. Tujuan studi bahasa. Pokok tujuan studi bahasa adalah untuk memperoleh pengertian dan kelengkapan tentang gejala bahasa secara umum. Pada umumnya, tujuan studi bahasa dapat dipilah menjadi 4 macam, yaitu 1. Tujuan praktis, 2. Tujuan estetis, 3. Tujuan filologis, 4. Tujuan linguistis. Pembidangan linguistik. Cabang-cabang linguistik dalam bentuk skema berikut ini. Mikrolinguistik. Mikrolinguistik meliputi bidang teoritis, bidang interdisipliner, bidang terapan. 2. Makrolinguistik. Sejarah linguistik. Linguistik dan ilmu-ilmu lain. Beberapa ilmu yang sering dikaitkan dengan linguistik diantaranya ialah 1. Arkeologi, kepurbakalaan, histori, sejarah, fisiologi, fil tubuh manusia, psikologi, ilmu kejiwaan, sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Pendekatan ilmu bahasa. Beberapa pendekatan dalam linguistik approach yang cukup mendasar antara lain adalah sinkronis dan diakronis, preskriptif dan deskriptif, komparatif dan historis komparatif, komparatif dan historis komparatif. Hakikat bahasa. Pengertian dan hakikat bahasa. Secara etimologis, bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa hembusan napas, pengertian bahasa, kemudian perkembangan bahasa menjadi sesuatu sistem bunyi yang keluar dari mulut manusia. Beberapa ahli menyimpulkan arti atau definisi bahasa sebagai berikut. 1. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda bunyi, gestur, atau tanda yang disepakati, yang mengandung makna yang dapat dipahami. 2. Bahasa adalah sistem lambang yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Secara ontologis, hakikat bahasa sebagai sebuah sistem dapat dijabarkan sebagai berikut. Bahasa itu arbitrer, bahasa itu vokal, bahasa itu simbol, bahasa itu mengacu pada diri sendiri, bahasa itu komunikasi, bahasa itu dinamis, bahasa adalah sistematik. Sistem oposisi bahasa. 1. Sistem oposisi fonem, 2. Sistem oposisi silabe, 3. Sistem oposisi kata, 4. Sistem oposisi kalimat. Bahasa sebagai objek linguistik. Beberapa problem wujud bahasa, asal-usul bahasa, konteks bahasa. Dasar-dasar fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Inggris.
fonologi yang berarti ilmu tentang bunyi. Di Amerika digunakan dengan nama fonemis. Pada umumnya fonologi dibagi menjadi dua bidang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki persoalan bunyi-bunyi, ujaran secara umum netral. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Fonetik organisasi atau artikulatoris. 2. Fonetik akustis. 3. Fonetik auditoris. Fonemik adalah cabang fonologi yang menyelidiki masalah bunyi-bunyi yang fungsional. Sudah memiliki fungsi pembeda arti jenis fonem. 1. Fonem segmental. 2. Fonem supramegmental. Pengertian dan jenis morfem. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem, dan kata morfem dianggap sebagai satuan gramatikal kepentingan yang mendasari terjadinya proses pembentukan suatu kata. Dikembangkan dari 2 jenis morfem. Pertama, yaitu morfem bebas, free morfem. 2. Morfem terikat, bond morfem. Klasifikasi kata. Kata word tembung dianggap sebagai satuan bahasa yang lebih mandiri. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk asal konstruksinya dihitung punya 1 morfem saja. Proses morfologis. Morfologis adalah penggabungan morfem satu dengan morfem lain untuk mendapatkan bentukan baru yang lebih kompleks. Proses morfologis terdiri atas 1. Afkisasi atau afkaisation. 2. Reduplikation. 3. Komponisasi, kompositum. Proses morfonemik. Morfofonemik berasal dari 2 satuan bentukan, yaitu morfem dan fonem. Beberapa yang penting diuraikan berikut ini. 1. Asimilasi atau assimilation. Disimilasi atau disimilisation. Adisi atau addition. Dasar-dasar sintaksis. Apa sih itu dasar-dasar sintaksis? Pengertian sintaksis. Secara etimologis, istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, sun dengan dan tatein, menempatkan. Pengertian secara lebih mudah, sintaksis adalah menetapkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok kata menjadi kalimat. Perasa atau frasa. Frasa adalah konstruksi gramatikal yang dibangun oleh gabungan 2 kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Klausa adalah satuan gramatikal yang berkonstruksi predikatif, bisa disertai unsur lain atau tidak. Kalimat dapat didefinisikan dari 2 sisi, dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Kalimat menurut bahasa lisan adalah keseluruhan pemakaian kata yang mempunyai arti penuh dan memiliki ciri lagu, intonasi sempurna. Wacana dapat dimaknai sebagai satuan kebahasaan yang berada pada hierarki ketinggian dan kelengkapan. Dasar-dasar semantik. Batasan semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki makna kata atau kalimat. Cabang-cabang semantik yang penting antara lain adalah 1. Semantik leksikal, 2. Semantik gramatikal, 3. Semantik historis. Makna atau meaning arti ialah isi semantis kalimat. Verhaer 1988. Lebih filosofis Gorsi 1998 menjelaskan bahwa makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengaran atau pembaca karena adanya rangsangan bentuk. Tipe makna, reaksi bentuk dan makna, perubahan dan perkembangan makna.
Perkembangan sejarah linguistik. Bahasa telah dipelajari sejak zaman kuno. Beberapa bangsa disebut menjadi pelopor pengkajian bahasa, antara lain adalah bahasa India kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, dan Cina kuno. Pada umumnya, mereka masih berpandangan subjektif, yaitu bahwa bahasa merekalah yang paling sempurna. Zaman kuno. Perhatikan pada bahasa tampaknya tercatat dimulai dari bangsa India kuno. Zaman pertengahan. Zaman pertengahan dimulai pada masa 500 sampai 1500 Masehi dan diteruskan pada abad 19 Masehi. Klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa meliputi 1. Klasifikasi genetis, 2. Klasifikasi tifologis, 3. Klasifikasi etnologis. Zaman modern, abad 20. Pada masa ini perkembangan linguistik sebagai ilmu modern telah mencapai puncaknya, yaitu perkembangan aliran strukturalisme. Berbagai aliran linguistik. Aliran tradisional, struktural, dan transformasional. Linguistik memiliki sejumlah aliran yang masing-masing terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan itu sendiri. Linguistik tradisional, linguistik normatif, prediktif, linguistik struktural, linguistik deskriptif, linguistik transformasional, generatif, transformatif. Aliran takmemik dan kasus takmemik grammar, tata bahasa takmemik dilontarkan oleh Kenneth L. Picciusa. Aliran takmemik dan kasus takmemik grammar, tata bahasa takmemik dilontarkan oleh aliran tata bahasa kasus case grammar. Dialah Carlisle Fillmore yang menulis buku The Case of Case 1968. Aliran ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, modifikasi tata bahasa generatif transformatif. Yang kedua, kajian pada hubungan internal antarunsur gramatikal dalam konstruksi kalimat, hubungan antara argumen S dengan predikator P. Yang ketiga, pengaruh kaidah kasus dalam bahasa Sanskerta, inflektif. Yang keempat, kasus pembedaan makna kata terlihat dalam perubahan bentuk. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.